ahli kitab. Ketika diberikan kepada mereka Taurat dan Injil, itu kepada ahli kitab. Yang ada di tangan kamu itu yang ditulis tahun 60-an, yang ditulis tahun 80-an, yang ditulis tahun 70-an, yang ditulis tahun 130 sampai 130 Masehi, itu adalah kitabnya Bahlul Kitab. Bedakan antara ahli kitab dan Bahlul Kitab. Kamu belum bisa membedakan antara ahli kitab dengan Bahlul Kitab. Ahli kitab itu Yahudi, Bani Israel. Bahlul kitab itu yang mengambil, merampas ajaran Bani Israel, merangkainya dengan buku-buku yang tak jelas, lalu mereka menganggap itu kitab, masuk ke Indonesia menjadi Alkitab. Kamu itu Bahlul kitab, Bung. Sudah bertahun kau itu, di Kristen kamu ditolak, di sini pun kamu dipijak. Kenapa? Kamu Bahlul. Ngemis-ngemis Al-Quran. Al-Ma'idah ayat 46. Hoi, bilang samamu, kalau kamu mau mengambil terjemahan Al-Quran untuk kitabmu, kau ambil di surah Al-Baqarah ayat 78 dan ayat 79. Itu yang diceritakan kitabmu. Paham? Jangan kau ambil yang Injil. Jangan. Karena ada hubungannya Injil dengan Kristen. Itu nggak ada hubungannya. Lalu berdirinya di mana? Apa yang berdiri? Si Uco. Apa? Berdiri apa? Bukan. Apa? Coba kau bicara dulu. Dibuka mute-nya dulu. Islam berdiri di mana kalau bukan di dalam jalan Isa? Mati meja. Coach Lu, dengarkan saya baik-baik. Isa Al-Masih. Dengarkan saya baik-baik, Coach Lu. Kalau kamu mau belajar itu lebih bagus. Soalnya kamu nggak mau belajar. Kamu so tahu, tapi kamu tidak tahu. Allah ya Robi, Abah. Nabi Isa itu Nabi, Rasul untuk Bani Israel. Kamu Bani Kampret. Kau bukan Bani Israel. Ngadi kau. Kalau kamu mau belajar, ya bolehlah kita berdebat. Ini kau nggak belajar, nggak mau belajar. Kamu itu seperti botol yang kosong, dibuang ke tengah laut, diombang-ambing oleh ombak, sampai kau mabut. Tapi tak ada air laut yang begitu luas yang bisa masuk ke dalam kepalamu, ke dalam botolmu, karena kau otakmu tertutup sapi tank. Ngerti kau? Orang mau belajar itu naik bertanya, menjelaskan Bang Suma apa yang dimaksud dalam surah Al-Maidah ayat 46. Itu baru. Ini modal Bahlul Kitab. Nongol-nongol kemudian sok-sokan membahas terjemahan Al-Quran, mengaku bahwa dia adalah ahli kitab. Kristen itu bukan ahli kitab. Sekali lagi, dengarkan semuanya. Kristen bukan ahli kitab. Pahami itu. Kalau kalian ahli kitab, pendeta-pendetamu itu udah bisa jago Ibrani dong. Udah bisa Aramaik dong. Jangankan Ibrani, Aramaik, bahasa Yunani aja mereka buta kok. Ahli kitab. Bahlul kitab iya, kami bantu. Anda mengatakan kami nggak tahu tentang Bible kami sendiri, Bang Suma, kami tidak ngerti. Tunjukkan di mana tertulis. Kami tidak menghafalkan. Kami cuma memberikan hikmah kepada itu. Nenekmu tuyul. Kayak mana ceritanya kau bisa memahami sebuah konsep kalau kau mengetahuinya saja kagak? Saya tahu semua rumusan-rumusan kimia. Oh ya? Ya. Nah, giliran ditanya bagaimana rumusnya itu? Mencari letak benarnya campuran warna hitam diaduk dengan warna kuning, hasilnya apa? Bingung kan? Rumusnya kok nggak tahu. Kau cuma mengaku-ngaku, saya ngerti, saya paham. Warna hitam dicampur warna kuning, hasilnya apa? Nggak usah dihafal, pokoknya tahu. Nenek tuyul, mana ada yang kayak gitu-gitu. Baik-baik itu merendah, saudaraku, merendah. Jangan kemudian merasa hebat, merasa pintar gitu. Berarti Anda menolak Al-Maidah ayat 46. Islam itu bingung. Islam tidak tahu duduk di mana. Islam tidak tahu meletakkan dirinya di mana. Dia nggak paham, dia nggak ngerti. Lalu yang ngerti kamu. Bedakan dulu antara Nasrani dengan Kristen. Itu bedakan dulu. Bedakan dulu Nabi Isa dengan Yesus. Bedakan dulu Injil dan surat-surat perjanjian baru. Baru Anda bisa masuk di kelas. Kalau membedakan antara surat kabar aja dengan kitab Injil Anda nggak bisa, gimana ceritanya? Udah ditolak di Komal Kristen, nggak dipakai otaknya. Masuk lagi di umat Islam, diminta berakal lah sedikit, kita diskusi baik-baik. Ada nyamun-jamunya.
Cobalah seperti saudara kita yang Kristen. Mereka bertanya meskipun menghujat, paling tidak kita bisa memberikan jawaban. Ini tak ada poinnya, cuman klaim aja terus. Mau sampai kapan kamu manusia tanpa otak? Mau sampai tua, mau sampai nenek-nenek, mau sampai mati kamu? Dikasih akal tapi nggak tidak dikasih otak tapi nggak berakal. Mau sampai kapan kayak gitu? Macam anjing rabies aja menggonggong sana kemari, tak ada poinnya. Ayolah, sembuhlah kawan. Udah capek saya melihat kau miring kayak gitu. Capek. Ini siapa namanya? Siapa tadi? IWJ NTT. Capek, sumpah. Saya capek melihat kau itu jalannya miring aja terus nggak pernah lurus. Udah dibuatkan jalan tol, dikasih pagar, ditembok lagi pagarnya. Tetap aja manjak pagar agar lari ke kiri. Aneh kan? Udah ditahan ke kiri bang. Dikasih ini. Kepalanya itu di beton supaya nggak lari ke kiri. Dimatikan saraf-saraf kaki kiri dan tetap aja miring ke kiri. Nggak heran saya. Sukanya ke kiri aja terus. Matanya ke kanan, jalannya ke kiri, kan lucu. Ayolah buka diri lah. Buka diri belajar. Belajar, kita sama-sama belajar. Bang Suma, ya paman. Di dalam Al-Quran saya baca terjemahannya kayak gini. Itu gimana menurut Bang Suma? Korelasinya dengan kitab kami. Nah kita jelasin. Itu baru belajar. Ini tidak. Islam itu agama bingung. Tidak bisa menetapkan di mana dirinya. Padahal Islam tahu. Injil itu padanya ada petunjuk dan ada cahaya. Di Injil itu ada cahaya, ada petunjuk. Emang. Bahkan saking adanya petunjuk dan adanya cahaya di Injil itu, sampai-sampai Bibelmu pun masih ada percikan dari cahaya yang ada dari Injil. Kitab yang dihasilkan dari penyelidikan yang kamu punya itu, yang menyelidiki tentang Injilnya Nabi Isa, dan apa yang menjadi perkara di tengah-tengah Nabi Isa dan kaumnya, itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan di Bibelmu, dan cahaya itu masih ada di situ. Meskipun itu bukan firman Allah. Meskipun itu bukan hikmat yang diajarkan oleh Nabi Isa. Tapi paling tidak, dari hasil upaya para wartawan menuliskan bahwasanya apa yang dilakoni oleh Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kebenarannya masih tersiar sampai di Bibelmu itu. Jangan kau pede-pedean mendudukkan Bibelmu sebagai Injil. Tidak. Yang betul adalah buku yang menceritakan tentang Injilnya Nabi Isa dan Nabi Isa. Itu baru betul. Jangan kau bawa di dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Diterangkan ma'atainahul Injil fihi hudaw wa nur. Terus? Ya, kamu tidak percaya kalau di Taurat dan juga Injil itu ada cahaya yang menjelaskan sebagai petunjuk. Percayalah. Justru kami beriman kepada Nabi Isa karena kami percaya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Qala inni abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Kami beriman kepada itu. Fattaqullaha wa ati'un. Kami beriman kepada itu. Seruan kemudian oleh Nabi Isa kepada Bani Israel agar takut kepada Allah saja dan taat kepada Nabi Isa. Kami percaya itu. Nabi Isa kemudian mengajarkan kaumnya atiullah wa atiur rasul. Ada itu. Ada juga dia mengatakan fattaqullah. Ada yang mengatakan itu. Ada juga dia mengatakan ini abudullah. Ada. Kami percaya itu. Tapi kalau berbicara mengenai Bible, lalu Anda mendudukkan itu adalah Injil, oh, sorry lah de. Dek noleh kasih. Dek noleh mak guru ko yolondi. Saya kira begitu teman-teman. Jadi pasien saya itu memang sudah akut, susah untuk disembuhkan. Nah, nanti naik-naik itu, hei Suma, hei Suma. Nanti kalau sudah emosi dibawa, begitu naik di komal, hei Suma. Kayak gitu-gitu. Itu dulu namanya Dewan Wahyu Bang Juma, dari Zoom dulu. Iya. Iya Bang. Kita doakan aja mudah-mudahan beliau bisa sembuh. Amin. Amin. Baubal, selamat sore. Ban Aan, selamat sore.
Selamat sore, assalamualaikum. Maaf, tadi lagi tap-tap kepencet. Siap, siap Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aan, selamat sore. Halo. Aan ini. Coba, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yos. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebelum saya mau ngomong lebih lanjut, saya mau tanya dulu Bang. Yang Abang sering diskusikan sama Otan-Otan, kan Paulus nggak pernah ketemu sama Yesus. Benar ya Bang? Ya, Tapi itu di padang pasir katanya Paulus pernah ketemu sama Yesus. Akunya, siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, kan kontradiksi Bang. Itu Bang, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kontradiksinya itu dari pengakuan Yesusnya. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Bahkan di data nomor 28 di Matius 24 itu bintang-bintang akan jatuh, ya. Artinya kedatangan Yesus yang kedua itu disertai dengan adanya tanda-tanda kiamat menurut Matius 24. Nah, sedangkan tanda-tanda orang yang kerasukan setan di dalam Matius 12 nomor 22 itu mengalami kebutaan. Sementara Paulus di padang gurun itu mengalami kebutaan. Jadi kontradiksi dengan pengakuan Yesus bahwasanya dia datang nanti dengan tanda cahaya bersinar dari timur ke barat. Dan juga kontradiksi dengan pengakuan Lukas menurut kesaksian malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Bahwa Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Sementara yang datang kepada Paulus hanya suara saja. Kemudian selaras dengan nubuat Yesus. Jadi tadi kontradiksi, sekarang yang selaras itu nubuatan Yesus malah. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Nah itu betul. Benar sekali. Ketika Yesus itu terangkat ke langit, betul-betul datang orang yang memakai namanya. Yang bukan Yesus. Karena kalau Yesus datang yang kedua kalinya, menurut Yesus dan menurut malaikat, katanya datang dengan jasadnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu yang pertama. Tergenapi. Yang kedua di Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, bahkan orang pilihan juga. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik temeong, bilik rahasia atau penjara, jangan kau percaya. Nah, faktanya
Paulus betul mengaku bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsik. Dan mengaku bertemu dengan Yesus di dalam penjara ketika dia di penjara. Sementara Yesus mengatakan jangan kau percaya, sebab itu adalah penyesat. Tanda-tanda dari penyesat itu pengikutnya satu, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Dan semua itu digenapi oleh orang-orang yang percaya kepada kerasulan Paulus. Itu fakta. Ya, jadi saudara ya sekarang tinggal direnungkan aja, merenung. Orang-orang Kristen ini harus merenung. Apakah betul yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos itu adalah Yesus? Renungkan itu. Renungkan. Tapi ajarannya bagus bang. Kan memang tujuannya untuk menyesatkan. Makanya harus dipercantik. Iya kan? Segala sesuatu yang palsu dibuat cantik supaya dianggap asli, kan gitu. Saya kira begitu teman. Teman kita tadi mana? Udah turun? Oke, silakan dinaikkan lagi yang lain. Siap. Eten naik. Ada berapa kami jambak ini? Ten naiklah Ten. Sembari nunggu Oten naik bang. Bang Zuma, kalau Pendeta Romi dulu gimana kabarnya bang? Masih sering ketemu apa enggak bang? Romi. Ya, yang zaman di Zoom dulu bang. On off, Pendeta on off itu bang. Gak ada lagi, gak ada lagi kabarnya. Iya ya. Apa udah kembali ke rumah bapak dia bang? Kayak si Timena kan gitu, game over udah bang. Itu dia. Itu dulu hampir tiap hari begitu Bang Zuma live di Zoom udah dikejar terus Bang Zuma. Kalau yang punya STT itu udah meninggal juga Bang ya? STT, siapa nih ya? Aduh, siapa itu yang pernah ribut sama Lamsen juga di room sama. Yang sering debat juga sama Bang Zuma dia dulu. Udah Banyak, lupa Bang ya, kebanyakan hotel. Betul, betul. Ini kalau saya masuk di komalnya Bang Dalbu jadi sepi. Padahal setiap harinya komal ini paling rame. Saya ke sini di sebelah rame, saya ke sebelah di sini yang rame. Benci kali mereka sama aku. Giliran Bang Suma yang ke komal mereka, menggonggong semua di sana. Andai 100 di satu komal itu bisa 100 orang di dalam, 99 menggonggong semuanya. Padahal kan logikanya gitu kan Bang ya. Kalau lah kekristenan itu benar, ini kesempatan mereka menunjukkan diri bisa mencampur Bang Zuma gitu kan. Bener. Ini malah menghindar ya kan? Iya, betul. Adapun yang datang penghujan, kabur, lari. Siapkan waktu, yang lain turun semua, biarkan saya berdua. Hanya itu kan? Kayak gitu-gitu. Baru naik. Kenapa kalian takut? Kabur. Habis itu pamer di luar sana. Apa katanya? Mereka ketakutan. Saya sudah datangi semua. Lari dia, takut dia. Saya diturunkan. Padahal dia datang ke sini di komal-komal Islam hanya berkata seperti itu. Kabur. Ayo yang lain turunkan. Kita aja berdua. Turunkan. Aneh kan orang-orang ini? Iya. Oke lanjut Bang, saya diam lagi. Silakan Bang Dalbo bernarasi lagi nanti kalau misalnya dia pikir saya tidur.
Mereka naik lagi itu. Teman-teman Kristen, saya pamit dulu ya. Saya tidur dulu, kebetulan saya ada pekerjaan. Yuk, mari. Siap. Ini 1928 ini Muslim ya? Muslim bang, Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ke Bang Juma itu mengenai yang berdusta di situ Yesus apa yang di angkatan jahat itu bang, Nabi Yunus itu bang. Matius 12, 38, 40. Iya minta tanda itu dikasih oleh Yesus itu tanda Nabi Yunus yang 3 hari di perut ikan itu bang. Mohon penjelasannya bang. Apakah mati ya bang Nabi Yunus itu bang? Nabi Yunus tidak mati. Artinya anak manusia pun tak mati. Itu mutlak itu. Bagaimana mungkin Yesus mengambil contoh Nabi Yunus yang hidup di dalam perut ikan, sementara anak manusia justru mati. Nah, apa yang bisa membuktikan ke orang Kristen kalau yang digantung di pohon itu mati? Ada? Nggak ada. Yohanes 19:30. Dia minum, dia mengisap kemudian asam anggur. Seketika itu kemudian lenyaplah sudah dia, maka matilah dia katanya. Untuk membuktikan dia mati, apa? Nah, mana tahu dia pingsan. Ada nggak kemudian tentara Romawi itu menyentuh napasnya? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak kakinya dipatahkan? Tak ada. Ada nggak ceritanya orang digantung di pohon cuma 3 jam mati? Tak ada cerita itu. Berarti kalau ini tanda Yunus yang yang Yesus berikan kemudian sebagai pertanda kepada angkatan jahat, berarti oknum tersebut, anak manusia tersebut betul-betul hidup dalam goa. Kan itu bukan kuburan itu. Dia dimasukkan ke dalam goa milik Yusuf Arimatea. Kenapa tidak pantas disebut kuburan? Ya karena kalau kuburan itu kan digali, dimasukkan ke dalam, ditimbun. Ini tidak. Goa itu bisa sampai 3-4 peti di dalam. Berarti itu goa. Goa tempat penyimpanan orang mati. Beda kuburan. Berarti anak manusia itu tidak dikubur, dia dimasukkan ke dalam goa. Begitu keluar jadi Tuhan. Jadi masalah bohong atau tidak ya wallahu alam, sebagai Islam ya kita hanya mendengarkan dari Al-Qur'an itu. Al-Qur'an mengatakan bahwasanya mereka mencampur adukkan. Ada di antara mereka yang tidak mengerti kitab, melainkan hanya menduga-duga. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Mereka menulis sendiri dari tangan mereka sendiri, karangan mereka sendiri, hasil rekayasa mereka sendiri. Lalu mengatakan itu dari Allah, hanya untuk mendapatkan kemudian keuntungan. Nah itu. Jadi ya derita mereka, mau dia palsu, mau dia asli, yang jelas sebagai apologet kita menyadarkan mereka ini loh, suplai vitamin ke otak kalian bahwa Yesus mengatakan tanda itu adalah tanda angkatan jahat. Barang siapa yang percaya kepada tanda itu berarti dia adalah bagian dari angkatan jahat. Menurut siapa? Menurut Bible. Matius 23 nomor 36 juga dikatakan seperti itu. Dan dikatakan juga dalam Matius 12 nomor 48, nomor 43 sampai 45. Itu jelas itu. Dalam Matius 12. Jadi kayak mana ceritanya mereka ini? Larinya mau kemana mereka ini? Angkatan jahat terpenuhi. Orang-orang yang tidak lolos dari neraka terpenuhi. Itu dalil mereka yang mengatakan. Bukan kita. Dalilnya. Kalau Al-Quran kan sudah sangat jelas. Al-Quran sudah menghukum mereka dari perkataan mereka aja sudah dihukum oleh Allah. Apalagi perbuatan, tindakan mereka. Perkataan mereka saja yang mengatakan Nabi Isa disalib, dibunuh, itu sudah dihukum. Apalagi kemudian ketika mereka mengimani itu, mempraktekkan itu. Dan itu bisa kita lihat cerminannya di Matius 23. Nomor 23, nomor 1 sampai nomor 36 bahkan. Yesus mengutuk, Yesus mengumpat orang-orang keturunan daripada penyalib Nabi. Lalu bagaimana mungkin kemudian perbuatan yang dikutuk oleh Yesus sebagai orang yang tidak lolos dari neraka justru dijadikan sebagai jurus maut untuk keselamatan.
Coba teman-teman yang muslim baca Matius 23 dari data 1 nomor 36. Endingnya itu di data 30, 32, 1 dan 36. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Itu kata Yesus. Kata Yesus. Kalau di Al-Quran jangan dibilang innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jangan dibilang. Kalau di Bible Matius 7 nomor 22 23. Di mana lagi? Matius 23 nomor 15. Di mana lagi? Matius 23 nomor 35. Sorry, 34. Jelas itu. Kau bilang saya congor, naik sini. Mari kita uji, Bung. Kita saudara, setanah dan setanah air. Naiklah ke sini, kita berdiskusi. Nah, katanya bahas Alkitab. Saya nggak bahas Alkitab, saya bahas Bible. Nah, inilah saya katakan kalian itu bahlul kitab. Membedakan antara Alkitab dan juga Bible Anda susah. Alkitab itu firman Allah. Anda percaya Allah. Anda sudah menyembah kepada Allah. Kalau Anda tidak menyembah Allah, kenapa Anda mengatakan kitab Anda adalah Alkitab? Kan lucu. Lucu kan? Tidak menyembah Allah, tapi menyebut kitab kalian dengan sebutan Alkitab. Parah kalian itu. Memalukan. Alkitab itu sumbernya cuma satu, yaitu Allah. Itu Alkitab. Anda menolak Allah, tapi Anda menamai surat kabar dari barat itu dan sebutan Alkitab, kan lucu. Ketika Anda mengatakan kitab Anda sendiri yang Anda bahas, justru saya membahas kitab saya. Failul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu sedang membahas surat kabar dari barat. Al-Quran, ketika saya membahas tentang agama Anda, tentang Tuhan Anda, ketika membahas tentang agama Anda, itu saya sedang membahas Al-Quran. Karena cakupan Al-Quran adalah termasuk ajaran-ajaran terdahulu. Itu yang dibahas oleh Al-Quran. Seperti reformasi membahas Orde Lama, Orde Baru. Jangan panik. Makanya kalau bisa buat lagi sekte baru. Siang malam. Bikin lagi agama baru kalian. Nah, baru bisa dikatakan. Udah Baru bisa jangan lagi. melulu lo Jumah. Sembayang ke lu. Nek, tarik napas dulu, tarik, buang, tarik. Kristen Indonesia panik kan? Sholat 5 waktu lah. Tarik, Baru pelan-pelan, tahu Bu sholat. supir, tarik, buang, Ribut terus. tarik, buang. Masuk ke Alkitab. Tenang, orang tenang. lain. Alkitab lagi dibilangnya. Lo Alkitab lagi nih. 5 waktu lo mah. Bu, naik-naik, jangan kejang-kejang ya. Sabar, Bu, kan? sabar. Lo ribut di TikTok. Alkitab lagi dibilangnya. Mulutnya diselaraskan dulu sama akal kalau naik ya, Bu ya. Guru Diam, teroris diam, Bu, ini, diam. grup teroris pembenci penabur kebencian. Kamu tuh teroris kau, ISIS. Sabar. ISIS Tarik itu- napas, Ini pelan-pelan. kenapa ini anak-anak Paulus begini semua ya? Diskusi Ibu sudah aja, main teror diskusi aja. Kan Ya, agama juga diskusi sama aja, Bu. siar. Diskusi. Aku Diskusi. buka kitabku, kau buka Quranmu. Jangan Oke. jadi kitabku kau bahas-bahas. Oke, ayo. Kamu Ayo. buka Bible, saya Bagaimana buka. tentang poligami? Itu dulu terangkan biar pintar orang ini poligami. Oke. Yo. Di dalam kitabmu diceritakan Yesus mengajarkan poligami. Gimana dong? Jadi itu mana ada ajaran begitu? Lu. Yesus Kau pernah mengajarkan nggak poligami. kau Gimana tuh? pesantren Yesusnya Menjadi yang pesantren mengajarkan kau. poligami, Mbak memerkosa Ruth. anak-anak pesantren? Gimana ceritanya Ya nih? kan? Yesusnya mengajarkan poligami, gimana dong? Nggak ada itu, nggak ada diajarkan itu. Kalau Anda Bahkan gimana? diajarkan Di mana ajaran larangan poligami di kitabmu itu mana? Justru Yesus mengajarkan untuk berpoligami. jemaah yang sudah dibersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Justru Loh. kamu yang melanggar-langgar. Loh, Jadi dipersatukan kau Tuhan tidak bisa dipisahkan Iya, manusia katanya. sebelum mau memisahkan Jadi yang jemaah. Anda anggap Tuhan itu Kalau pendeta. kau lihat yang cantik-cantik kayak gini, lihat dulu. Yesus mengajarkan poligami dalam Lukas 18 nomor 28, 29, 30.
Ajaran poligami tuh dari Yesus. Jangan pergi dulu ke. Tapi Yesus mengajarkan poligami kepada kaumnya, umatnya, bukan kepada Kristen. Kristen ini kan bukan kaumnya Yesus. Kristen itu umatnya Paulus, gitu. Di dalam Lukas 18, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus kepada mereka, Iya, dia banyak. aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia menerima hidup yang kekal. Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan lipat kali ganda. Berarti poligami. Yesus mengajarkan poligami. Dan memang betul Yesus itu juga berasal dari hasil keturunan poligami. Daud ya memiliki 4 istri. Yakub memiliki 4 istri. Dari keempat istri Yakub melahirkan 12 suku Bani Israel. Jadi 12 suku Bani Israel itu berasal dari hasil poligami. Yesus berasal dari istri ketiga. Jadi kalau Yakub tidak poligami, mati dia. Dan semua penulis Bible, Yesaya, Daniel, Pengkhotbah, apalagi Kidung Agung, Amsal, itu semua berasal, dengar, itu semua berasal dari anak-anak hasil poligami. Nah, kalau mereka kalau Nabi Yakub ini tidak poligami, maka anak-anaknya tidak ada yang menulis Bible, tidak ada yang menulis Perjanjian Lama. Kalau Yakub tidak poligami, Kristen tidak punya kitab Perjanjian Lama. Gitu. Kasihan kan? Bahkan kalau tidak ada poligami, bahkan kalau tidak ada poligami, tidak ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada Tuhanmu, tidak ada dewamu. Gurunda. Iya. Kalau di Kristen itu ajaran Paulus itu mengajarkan bukan poligami memang, tetapi pernikahan sesama jenis. Ini ajaran Paulus diberkati oleh gereja. Buktinya ada, ayatnya ada, perintahnya ada. Jadi Anda menolak poligami, tetapi pernikahan sesama jenis Anda terima. Otak mana otaknya? Al-Quran mengatakan begini. Yang menikahkan juga Ustadz. Ibu Ruth begini di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hibtum allan ta'adilu fawahida. Hanya di Islam yang diperintahkan cukup 1 istri. Maka apa kata Al-Quran? Maka nikahilah cukup 1 orang saja. Ini fawahida. Fa in hibtum allan ta'adilu fawahida, sorry. Nah, itu di Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Sekarang tolong tunjukkan di kitabmu cukup 1 istri, ada nggak dalilnya? Baca Joshua itu ada apa yang dibersatukan Tuhan. Ada nggak dalilnya cukup 1 istri di Bible? Tunjukkan. Iyalah. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Kita kasih Ibu Ruth waktu 3 hari untuk menunjukkan 1 dalih di dalam Bible perintah untuk menikah cukup 1 istri. 1, 2, 3. Yang lain diam. Anakku, begini Juma, kita kan diskusi. Terangkan dulu poligami kok jadi dari Alkitab. Kamu jangan dari Al-Quran. Biar belajar orang poligami. Ayat-ayatnya poligami itu ayat berapa Juma? Ada ponakanku mau poligami. Coba mana ayatnya? Di Tosmol nggak mau. Iya. Apa tospol? Kalau di Tosmol nggak mau dia. Nggak ada kan? Nggak ada dalilnya. Disuntik kebiri dia. Ya. Nggak ada dalilnya. Suntik kebiri aja dia. Di Al-Quran mengatakan cukup 1 istri. Di Bible ada nggak? Nggak ada. Mana? Tunjukkan di dalam kitabmu cukup 1 istri, mana dalilnya?
Nggak ada. Berarti yang berpoligami itu bukan melakukan firman Al-Quran itu bukan? Itu solusi, tapi perintahnya cukup satu istri. Kalau kalian sanggup untuk adil, boleh lebih dari satu. Tapi perintahnya kata Allah, dan saya yakin kamu tidak akan mampu untuk berlaku adil. Maka fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Maka cukup satu istri. Itu perintah. Nah sekarang mana di dalam kitabmu perintah satu istri? Ada nggak? Berarti goblok dong si Soma yang bilang itu kawin satu lagi, kawin satu lagi. Saya sedang berdiskusi denganmu, bukan dengan Ustadz Somad. Kamu dengan saya, Pendeta Zuma. Tolong tunjukkan kepada saya kemudian dalil dalam Bible. Cukup satu istri, mana dalilnya? Ada di situ, baca-baca aja semua. Ada di situ, ada di situ. Ada di situ, giliran kita bahas Bible, teriak dia, ngapain kau bahas-bahas Bible terus? Padahal kita lagi bahas Bible itu karena kita cari ayatnya, dalihnya, cukup satu istri. Dan kita belum temukan, udah dibalik sana, balik sini, dicari dari belakang, dari depan, dari atas, nggak ada dalilnya. Kenapa kalau... Mana dalilnya cukup satu istri? Dalam kitabmu mana? Berarti yang poligami itu ucing goblok dia ya, kalau nggak ada dia disuruh dia berarti kakeknya Yesus goblok dong ya, karena kakeknya Yesus poligami. Kena kan? Ayo, gimana dong? Ayo. Berarti Yesus berasal dari hasil poligami. Berarti Yesus itu berasal dari goblok, orang goblok. Lucu orang ini. Yesus itu berasal dari hasil poligami. Berarti Yesus berasal dari keturunan orang goblok. Bahaya loh itu. Dan Tuhannya bisa-bisa jadi goblok. Nah, enggak boleh lo kayak gitu. Ibu Ruth, enggak boleh kayak begitu, Bu Ruth. Jangan menghina Yesus, enggak bagus. Yesus tanpa poligami enggak ada. Oke? Akibat daripada poligami ada kitab Tanakh, ada kitab Perjanjian Lama. Kalau tidak ada poligami, siapa yang mau menulis Perjanjian Lama? Siapa? Enggak ada. Yakub punya istri 4 hasil poligami. Dari anak-anaknya hasil poligami inilah yang menulis kitab. Berarti Ustaz goblok yang poligami, goblok itu. Berarti Yesusmu itu keturunan orang goblok. Enggak boleh kau menghina kayak gitu, enggak boleh. Enggak boleh. Itu Ustaz poligami. Artinya enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Udah diturunin aja ini orang penghujat. Enggak punya otak memang ini perempuan ini. Kayak gitu diskusi. Suaminya keluar rumah, ya kan? Dilarang nikah. Ya dihantam kambing di luar. Belum cuci senjata masuk. Hantam dia, makanya dia rasa-rasa kambing otaknya. Emang mereka ini orang Kristen harus tahu ya. Kalau makanan-makanan yang diharamkan aja dimakan, maka wanita-wanita yang haram untuk digagahi pasti digagahi. Karena nggak ada kaidahnya. Mana kaidahnya? Cukup satu istri ada nggak? Dalam Bible? Nggak ada itu. Makanan haram dimakan. Wanita haram? Kira-kira mereka tahan? Oh iya. Orang masih bisa nahan perut dari lapar. Bisa. Tapi kalau si ucok ngamuk, kira-kira orang-orang Kristen yang makan babi, makan anjing, makan monyet, makan biawak, makan buaya, makan kuda nil, makan gajah, itu bisa nahan nafsunya. Sementara spermanya itu berasal dari saripati makanan-makan yang mereka makan yang begitu panas, yang begitu dahsyat. Kira-kira kalau si ucok ngamuk, mereka bisa, oh cukup satu istri saja, nggak boleh aku ngapa-ngapain. Nah kalau dia lagi syahwat, istrinya haid, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh 2 istri, nggak bisa tahan dia punya makanan. Apa yang terjadi kemudian? Lubang pintu dihantamnya juga gitu. Para kali lah. Justru itu ada pabrik kondom karena kalian buat. Untuk apa itu? Pabrik kondom kalian buat. Untuk apa? Untuk apa kalian cetak yang kayak gitu-gitu? Untuk apa? Siapa yang memberikan angan-angan sampai kalian bikin pabrik kondom? Untuk apa? Jangan munafik, satu istri tapi lubang banyak. Munafik kalian itu emang. Di Islam alhamdulillah, ketika umat Islam itu kemudian
mau melakukan dengan wanita lain, ada caranya, dihalalkan kemudian. Yang penting mereka bisa berlaku adil. Nah sekarang kalian gimana caranya? Kalian pingin kali, tapi bukan istri kalian. Solusinya apa? Hah? Solusinya ngapain kalian? Apa lu pikir syahwat umat Islam itu lebih tinggi dari kalian? Oh enggak lah. Umat Islam makannya ikan, umat Islam makannya makanan-makanan yang ya memang sifatnya kodrati untuk manusia. Yang kalian makan babi, anjing, ular, biawak, kodok, kuda nil, apalagi jerapah, apalagi Buaya. dinosaurus, buaya, kura-kura, apalagi padale, apa ada lagi? Apa lagi yang bergerak yang kalian tidak makan? Amporo, Amporo kalau dia makan. Apa lagi? Cicak kalau perlu. Kuda nil. Pararang. Apa lagi? Pararang, kapal selam, pesawat tempur. Kalian makan semua. Kemana perginya sperma kalian itu? Hah? Kemana perginya? Kemana perginya? Jangan munafik lah kalian. Cukup satu istri, ya betul. Sekarang kalau kita lihat berapa banyak angka cerai. Mana tinggi cerainya? Islam atau Kristen? Hah? Yang sesuci kalian satu istri. Parah kali lah. Sedangkan di Kristen itu boleh cerai asalkan salah satunya berzina atau dua-duanya. Nah kita lihat ternyata banyak yang bercerai. Berarti mereka bercerai karena apa? Nah, Karena zina. Bersina. Berarti kitabmu tidak sesuai dengan, tidak selaras dengan kemanusiaanmu. Oke? Boleh kitabmu kau mengatakan bahwasanya kitabku melarang dua istri. Tetapi faktanya kau jadi binatang kan? Kalau di Islam boleh dua istri, boleh tiga istri. Mereka menikah, mereka enggak jadi binatang. Jadi binatang itu yang menggagahi lawan jenisnya tanpa halal. Berarti zina. Kalau di Islam kagak. Macam Bang Suma nih, ya mau menikah lagi, diizinkan oleh istri dan mampu kemudian untuk adil, nikah halal. Nah sekarang kalian tidak diizinkan istri, tidak diizinkan oleh agama kalian. Lalu ketika kalian mau bersama dengan perempuan lain selain dari istrimu, apa yang kamu lakukan? Puasa Bang Suma. Pingin kali ku tampar muka kau pakai sendal. Macam ku tidak tahu aja kelakuan kalian. Kami kalau melihat wanita Bang Suma, kami tundukkan pandangan kami Bang Suma. Kami berzikir. Kami istighfar Bang Suma. Tuyul manusia tumpul otak. Macam nak ku tahu aja kelakuan kalian. Saya ini juga orang kantoran, saya orang dinas, saya paham. Staf saya juga, karyawan saya juga banyak oten. Begitu ada dinas luar negeri, luar daerah, wah, woi merdeka! Kenapa rupanya kau senang kali? Gak batal kau pergi? Janganlah Pak, saya lah yang berangkat ke sana. Kenapa rupanya? Suntuk kali aku tinggal di kota ini. Mamanya anak-anak itu aja terus di WA. Maksud lo apa? Ya biasalah Bang, kita masih muda. Oh gitu. Tau-taunya sampai di sana betul. Pulang-pulang di belakang kuping, bahkan di gusinya pun ada bekas cupang. Di pelupuk mata, ketika dia terbuka matanya gini, enggak kelihatan cupangnya. Begitu dia tutup mata, cupang di pelupuk kelihatan. Tuyul, kampret, munafik. Satu istri, tapi botolmu itu dinikmati semua orang. Tuyul. Datang istrimu, datang kemudian istrimu, aku tuh dalam rumah tanggaku tuh setia, kami tak boleh gini. Tapi setiap ada pertengkaran, kau dari mana? Ini parfumnya siapa? Ini bekas rambutnya siapa? Ini siapa? Kau transfer kemana? Ini kenapa namanya nama perempuan? Ini begini. Harusnya sudah tak ada yang kayak gitu-gitu dalam agamamu. Harusnya. Kalau itu berasal dari Tuhan, harusnya. Tapi apa faktanya? Tetanggaku ribut. Wallahi, tetanggaku ribut. Suaminya nikah lagi. Anaknya nikah juga. Anaknya nikah lagi. Anak sampai, aduh, alamak. Heran aku lihat kalian. Inilah yang disuarakan. Aisyah poligami. Demi Allah, lillahi ta'ala. Ini tetanggaku Islam mayoritas. Tak ada yang poligami.
Justru yang poligami itu yang membenci poligami. Itulah artinya agamamu itu tidak masuk akal, tidak rasional. Kalau di Islam mampu silakan, yang penting istrinya ridho. Kalau tidak ridha, kamu menikah berarti tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Tapi daripada kamu berzina, mending kemudian kamu nikah. Daripada kamu berzina. Nah, gitu, tanggung dosanya sendiri. Tapi dosa zina minimal kamu sudah tidak lakukan. Tapi melahirkan dosa lain, apa itu? Nyakitin istri pertama. Mau? Mau? Enggak, Bang Suma. Ya sudah, didik istrimu menjadi wanita soleha supaya dia ikhlas mencintai Allah jauh lebih daripada mencintai dirimu. Itu baru betul. Ini enggak. Oh, di Islam poligami bisa. Hambat sana, hambat sini, anak terlantar. Bukan kayak begitu. Emang Rasulullah kayak gitu? Enggak. Rasulullah enggak kayak gitu. Tidak boleh. Kemudian Anda melakukan sesuatu hal yang tidak dicontohkan. Makanya dalam Al-Quran itu fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Wah, indah kali. Cuman Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Nah, kalau di kalian ada enggak? Ada. Enggak ada. Bahkan di Bible Perjanjian Lama milik kalian itu enggak jelas sekali. Sarah itu difitnah dengan mengatakan Sarah poliandri. Kan kejam kali. Entah itu betul atau tidak, karena kita nggak lihat lagi kitabnya Nabi Musa kan. Tapi yang tertulis di Perjanjian Lama itu yang terjadi. Poliandri, coy. Iya kan? Iya kan? Nah, itulah dia. Jadi jangan sosokan kalian tuh. Di poliandri. Bagus kalau cuman suamimu yang selingkuh. Ya, yang saya tahu sih, yang saya dengar-dengar sih, laki perempuan sama aja. Gitu loh. Udahlah ya, teman-teman, di sini lagi azan, silakan dilanjutin. Silakan. Assalamualaikum Bang Handi. Pak siapa ini? Kaprio. Yang jelas gini loh ya. Mereka ini kalau dalam hal untuk menista, menghujat ahlinya dia, pokoknya tabrak terus. Yang penting Islam itu jelek. Nah, Ibu Ruth, kalau kamu nggak suka Islam, pergi aja ke Burundi, tinggalkan Indonesia. Kenapa? Karena yang kau tuhankan itu tidak ada kontribusinya di republik ini. Yang kau tuhankan itu, yang kau tuhankan itu kontribusinya hanya merusak akal, merusak moral. Karena lu tahu sendiri bintang timur yang kau sembah itu hanya membuat orang happy, merusak. Orang berjudi, bintang timur pengaruhnya. Orang mabuk, bintang timur. Orang memperkaos, bintang timur. Membunuh, semuanya bintang timur gitu loh. Inilah kalau Ibu Ruth ini sudah dirasuki Lucifer gitu. Ustadz-ustadz kita disebut yang aneh-aneh. Diskusinya cenderung menista. Padahal kalau dia pelajari Bible-nya, betul kata Bang Juma tadi. Kalau tidak ada poligami, kau nggak punya Tuhan loh. Karena Tuhanmu makhluk. Cek coba, ada nggak di Bible-mu itu sampai ke Bunda Maria itu keturunannya nggak poligami, poligami gitu. Jadi orang-orang kayak gini cukup satu istri juga disuruh cari ke Banyuma nggak dapat. Bercerai juga nggak boleh kecuali Sinda. Lihat statistik perceraian, ada nggak Kristen? Banyak. Ya kalau Ibu Ruth, teman-teman Kristen tidak suka poligami, ya oke, nggak apa-apa gitu loh. Cukup satu istri, simpanan di mana-mana kan gitu. Lihat aja pelaku-pelaku pembuat film-film kayak gitu. Rata-rata bersalib toh. Yang kayak gitu maksudnya. Jadi kalau diskusi itu lebih baik
bertanya, mendengarkan, bijak gitu loh. Begitu juga sebaliknya, Anda jujur, ya kami juga bijak memaklumi, karena memang agama Anda itu sangat berbeda dengan keyakinan kami. Ya cukup saling mengerti satu sama lain, itu toleran namanya. Tapi kalau ada embek begini, ya anak domba, ya kenapa embek diberi gelar kepada Tuhan? Mungkin aneh juga kalau binatang diberi gelar kepada Tuhan. Tuhan diberi gelar anak domba. Anak domba itu Tujuh lagi. Hah? Jadi aneh-aneh aja gitu loh. Gelar Tuhannya diomongin terus. Gelar Tuhannya dimakan tiap hari. Jangan-jangan kalau dia makan domba, dia makan Tuhannya gitu loh. Inilah resikonya. Setiap kau mengeluarkan kata-kata kotor, apapun itu ocehanmu, ledekanmu itu, semua tersandarkan yang ada di Bible-mu. Kagak ada itu kata-kata kotor, pasti ada di Bible-mu. Coba aja coba berkata-kata kotor. Kata guguk, ada. Tuhanmu itu mengucapkan itu. Kata bodoh, ada. Sundel, ada. Birahi, ada. Tokai, ada. Minum kencing sendiri, ada. Semua yang jelek-jelek itu di Bible ada. Onani, ada. Apa lagi? Yang kotor. Birahi, ada. Biji. Semua ada gitu loh. Buat sakar kuda, ada. Sundel, ada. Semua ada gitu loh. Jadi ini Bang Andi, silakan. Mereka itu alergi ya dengan poligami. Seakan-akan memusuhi poligami, tetapi tidak heran mereka ketika melihat wowo dengan wowo kawin. Gimana itu Bang Andi? Wowo dengan wowo kawin, mereka tidak heran. Padahal yang memberkati semua itu adalah pendeta. Lalu diperintahkan di dalam isi Bible mereka. Kenapa mereka tidak protes itu? Gak boleh lah. Masa dengan wowo dengan wowo, wewe dengan wewe. Mestinya mereka ini kalau masih punya kepala, masih punya hati nurani, ngamuklah, koreksi intern. Kenapa kalian itu berebut? Kenapa kalian pecah? Itu dulu. Hanya ada satu tempat ibadah di muka bumi ini. Ya, saya ulang ya. Hanya ada satu tempat ibadah di muka bumi ini dipergunakan, dilegalkan. Ada jeruk makan jeruk. Direstui jeruk kawin dengan sesama jeruk. Yaitu rumah ibadahnya Ibu Ruth, yaitu gereja. Cuman gereja doang yang dipakai jeruk makan jeruk. Ulangin dulu lah. Diulang ya. Iya diulang jeruk. Hanya ada satu rumah ibadah di dunia ini dipakai melegalkan ya jeruk makan jeruk. Dilegalkan, yaitu rumah ibadahnya si Ruth, yaitu gereja. Mestinya kalau Anda punya otak, kalau punya akal, mestinya itu yang kau protes, teriak-teriak lah. Kurang ngajar pendeta. Kurang asal merusak moral. Merusak nama gereja. Tapi enggak. Kata dia apa? Bodoh amat. Yang penting mau serang muslim dengan berbagai cara. Ini namanya tidak ada keseimbangan di dalam berpikir. Kenapa? Karena bintang timur sudah merasuki kalbu. Lucifer sudah merasuki kalbu. Lucifer membisiki Ibu Ruth, tenang aja. Yang begitu kan nikmat. Yang begini kan surga dunia. Pokoknya kata Lucifer nih Ibu Ruth, kau tiap hari keluarkan kata-kata kotor dimanapun kau berada. Tenang aja Ibu Ruth. Lucifer mendampingimu sepanjang masa. Tuh. Itu kerjanya Lucifer tuh. Mestinya Kristen-Kristen ini
Introspeksi diri dulu. Menyeranglah ustadz, menyerangnya ini. Nggak lihat pendetamu itu banyak menghamili para biarawati. Biarawati yang mengalami musibah, pelakunya pasti orang dekat. Nggak mungkin saya. Nggak mungkin Bandalbo. Pasti orang dekat. Siapakah itu? Pastore. Benar apa benar? Benar. Benar. Kagak mungkin saya. Pasti pelakunya Pastore. Kenapa itu nggak diprotes? Didiamkan. Kasus di Surabaya. 15 anak dihajar habis oleh seorang pendeta. Kenapa itu nggak diteriakin? Padahal kalau kami ini Muslim, kami tidak pernah menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah ajaran Kristen. Ini murni personal, oknum. Tapi sebenarnya sih kalau mau dikorelasikan, ya kita bisa. Tapi kami Muslim tidak diajarkan untuk menuduh sembarangan. Tapi mereka tidak. Umat Muslim melakukan kesalahan. Itu ajaran Islam. Giliran ada perang salib. Giliran datang Belanda memperkaos saudara-saudara kita seiman. Itu oknum. Oknum 350 tahun. Membangun gereja. Menerjemahkan Bible ke bahasa lokal. Itu oknum 350 tahun. Ini kagak mau dia bahas. Itu kan politik. Nggak ngerti dia Triji. Gold, glory, dan gospel, coy. Samping dia menjajah, dia membawa Bible juga. Membangun gereja, kerja paksa, memperkaos. Jadi yang Anda pegang itu adalah warisan dari Belanda. Yang ada pegang terjemahan itu warisan dari Belanda. Belanda datang ke Nusantara itu nggak rekreasi, coy. Belanda datang ke Nusantara itu merampok, memperkaos, kerja rodi, bangun gereja, bawa misionaris, meninggalkan lembaga Alkitab Hindia Belanda tahun 1954 kalau nggak salah diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada penyerahan, ada kesinambungan LAI dengan Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Dari Lembaga Alkitab Hindia Belanda ada kesinambungan dari Inggris. Dari Inggris ada kesinambungan dari Portugis. Portugis dulu, baru Inggris, baru Belanda, baru LAI yang megang itu. Dalam masa transisi di waktu itu tahun 1945, LAI ingin kemarin waktu itu ingin menerjemahkan kembali, ingin mencetak ulang peninggalan Belanda. Karena waktu itu Indonesia belum memadahi percetakannya di masa transisi itu, LAI masih dikontrol oleh Belanda. LAI waktu itu masih dicetak di Belanda, dikirim ke Indonesia, dipakai di LAI. Masih terkontrol. Hanya tahun-tahun ke depan saja LAI sudah bisa mandiri. Di zaman-zaman itu LAI masih dikontrol. Lu pikir Belanda keluar masih nggak ngontrol masih. Jadi buktinya LAI ini tuh masih hadiah dari Belanda. Ini nggak bisa dipungkiri, coy. Jadi Ibu Ruth ini isi kepalanya itu nenek moyangnya dari Belanda. Ditanamkan ajaran babi, ajaran pembunuhan, ajaran mempir kaos, ajaran menista Ibu Ruth ini. Karena memang hadiah dari Belanda. Makanya di hari kemerdekaan ini, mari kita bersatu membangun bangsa ini. Kita semua berada di naungan merah putih. Yang lalu biarlah berlalu, nggak usah ngungkit-ngungkit lagi. Kenapa? Karena ini kita menyongsong masa depan, membangun bangsa ini bersama-sama. Ada namanya toleransi umat beragama.
itu juga bersumber dari ajaran Islam. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Anda sopan, kami segan. Anda brutal, ya kami injak lehermu, gitu loh. Kami Islam ini tidak boleh mengalah, harus melawan. Tapi kami orang yang paling toleran. Anda baik, kita bersahabat. Anda brutal, kami SP1, SP2, SP3. Anda masih Andi. berbuat demikian, ya kami hajar. Ya, Andi. Ya. Itu kan kalender kan sudah dirubah dari kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus Kristus. Nah, gimana gini kita usulkan 17 Agustusan ini, Oten nggak boleh ikutan acaranya, gimana Bang Andi? Ya kalau itu juga terlalu banget, Bang. Kan warisan penjajah, penjajah mana ada boleh ikut 17 Agustusan, paling jadi penonton gitu. Mereka ini, Bang, dalam hal ini dia itu di mana-mana nikmat dia ada di situ. Tapi di mana-mana susah berjuang, ya dia minggir. Dia selalu mencari yang enak. Belanda datang, kakek neneknya satu gereja dengan penjajah di hari Minggu. Iya Bang, lihat aja dari Pancasila tuh kan Bang. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang Tuhannya 3 pergi aja gitu kan mestinya. Terus yang apa tadi ya tuh mengenai apa tadi yang kedua itu, yang pertama tadi apa yang kedua yang Cilukba tadi ngomong masalah itu kenaikan Yesus Kristus. Ini Kan sebenarnya kenaikan kalender kan udah dirubah tuh jadi kenaikan Yesus Kristus. Dulunya kan kenaikan Isa Al-Masih, boleh kan dirubah regulasi pemerintah. Nah ini 17 Agustusan ini mesti ditinjau kembali nih. Kristen nggak boleh ikutan 17 Agustusan, gimana nih? Boleh Bang, tapi jadi tiang pinang gitu buat dipanjat. enggak juga, jangan. Kalau dalam hal ini kebangsaan, kita sedikit demi sedikit menjelarkan mereka. Hanya oknum-oknum kok yang seperti ini. Masih banyak orang-orang mengerti sejarah, makanya silent tidak menyerang. Ini hanya kita edukasi kepada orang-orang yang menyerang, tidak mengerti perjuangan kemerdekaan. Hanya isi kepalanya Lucifer ingin membenci kebencian sampai dia di liang kubur masih kebencian terus. Untuk mengenai kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus, itu sejarahnya itu disponsori oleh Katolik, kemudian direstui oleh pemerintah. Jadi digantilah nomenklatur itu di kalender. Tapi mereka banyak yang protes Bang sesudah itu. Kemungkinan nanti akan kembali lagi. Jadi Katolik yang mengusulkan ini diprotes, banyak yang protes gitu. Jadi mereka juga tidak satu padu kok. Untuk dalam nomenklatur. Lihat aja sekarang tanggalan-tanggalan kalender yang Anda punya. Kan masih bervariasi. Saya belum nemu juga tuh di situ kenaikan Yesus Kristus. Kita lihat nanti di bulan Desember ini ya, kalender baru gitu ya, tuh nasional. Apa udah berubah apa enggak? Jadi sebelum saya tutup, ya itu teman-teman semua ya, mari kita membangun bangsa ini dengan baik. Mari kita diskusi dengan baik, nggak usah ada faktor kebencian, nggak usah merasa tersakiti. Kalau kita diskusi pakai Bible, tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, ini memang menyakitkan sih, karena selama ini kayak ibu-ibu Ruth ini jarang membaca Bible. Giliran diberikan datanya, dikira menghujat. Padahal datanya ada. Untuk itu bijaklah, diskusi baik-baik saja. Jangan kayak ibu Ruth. Ibu Ruth ini memang sudah terlanjur korban, mungkin diperkaos sekali keluarganya dulu oleh Belanda. Karena keluarganya diperkaos oleh Belanda, ibu Ruth ini mungkin keturunannya lahirlah dari maninya Belanda. Sampai ke Ibu Ruth. Jadi Ibu Ruth ini ada keturunan maninya Belanda penjajah. Kira-kira begitu. Ya, saya sarankan Ibu Ruth lebih baik pulang aja ke Belanda, buka rumah bordir di sana. Kau pasti laku di sana, Ibu Ruth. Silakan. Masih mau kau datang besok, Bu Ruth? Lanjut. Tolong juga teman-teman, kok lagi ngomong lu telepon terus. Gimana gue mau ngomong lu telepon juga? Aduh capek deh. Lanjut dulu. Tuh Bang Dalbo ada Riri Bang. Iya ya. Selamat sore Kak Riri.
Abang awo apa awe nih? Pak, Mbak, Bu, Bu, Bu. Ya, tapi kembali ke tanggal yang tadi dirubah ya. Kalau punya aku Bang Ben, ku coret. Jadi nggak ku tulis tulisan kenaikan Isa Al-Masih, ku ganti judulnya. Nggak ada yang mati gitu tanggal merah itu. Buat begitu Bang. Nggak ada yang naik. Iya. Tapi itu tadi itu yang menarik yang kata Bang Andi, mereka aja sendiri masih kontradiksi itu, masih belum sepakat ya, mau dikembalikan lagi. Apa alasannya mereka itu menolak itu, Bang Andi? Yang menolak ini apa alasannya sih? Jangan-jangan pada mau mualaf nih Bang. Kan ada yang sebagian terima tuh, ada yang menolak. Alasannya apa ya kira-kira? Bang Andi, apalah itu Bang? Yang jelas malu lah Bang Benny. Kok bisa berubah-ubah gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Saya mau bertanya sama Bang Handi, boleh? Ya, boleh. Tapi siapa dulu Bang Handinya nih? Tadi beliau terima telepon tuh. Monitor nggak Bang Handi? Ya. Nah, Aman ini lagi sibuk banget nih baca atur WA segala macam nih. Banyak sekali yang masuk, belum direspon. Iya, maaf Bang Handi, ganggu sebentar. Aku mau nanya buat nambah ilmu aja. Aku mau nanya ini yang pada saat Yesus itu diturunkan atau kita Isa kan gitu kan, pada saat itu agama yang ada pada orang Israel pada itu apakah agama Yahudi itu gitu? Semua para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu Muslim. Ya, itu tauhid terus. Iya, kalau itu saya tahu. Cuman yang salahnya itu yang maksudnya kan mereka juga kafir gitu. Tapi di Israel itu yang mereka apakah Yahudi itu yang menyembah yang Tuhan yang mereka tidak terlihat itu gitu. Apakah itu makanya Isa itu diturunkan itu kepada bangsa Israel itu mentauhidkan yang Yahudi itu gitu. Apakah benar begitu atau Gimana sih Ibu bertanya, baru saya ngomong 2 kata Ibu lagi yang ngomong. Maaf sinyalnya kali nggak kedengaran, maaf. Ibu nanya mau dijelasin baru 2 kata Ibu ngomong lagi, gimana nih dong gua? Maaf. Lanjut Bang Andi. Ya kan kalau menjelaskan kayak gini harus diambil dari runutannya dari atas ke bawah supaya itu orang lain juga paham bahwa ajaran para nabi itu ajarannya itu pasti tauhid, berserah diri mereka Muslim, pada dasarnya Muslim kan begitu. Terus kemudian kalau sampai Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke muka bumi untuk Bani Israel, ajarannya tauhid Muslim. Ada nggak kira-kira hukum-hukum Islam yang ada di sana? Ada. Atau hukum Islamnya apa? Syariat Islamnya apa? Ya tauhid itu tadi. Cuman memang di waktu itu syariatnya para nabi itu berbeda-beda, dikondisikan sesuai zamannya. Jadi ajaran para nabi diturunkan itu sesuai perintah Tuhan di zaman itu. Makanya orang belakangan ini jangan ikut-ikutan. Saya muridnya Yesus, saya ini, siapa lu? Mereka itu pada kaumnya masing-masing gitu loh. Nah, Nabi Muhammad SAW terakhir rahmatan lil alamin, ya ayyuhan nas, untuk seluruh umat manusia. Jadi pada dasarnya semua para nabi itu wajib kita imani, karena itu adalah ke muka bumi itu diutus ke muka bumi untuk kaumnya masing-masing. Syariatnya ya syariat sebagaimana kemampuan kaumnya. Itu loh Bu kira-kira. Ini udah saya sibuk banget ini ya. Nelpon ini kok, nelpon terus. Lanjut.
Aduh, saya pengennya jawabannya dari Bang Handi gitu, logis gitu masuk ke pikiran saya gitu buat nambah keimanan Saya nggak logis ya. Maaf kalau nggak bisa ngelogiskan Bu. Maaf. Logis, maksudnya logis gitu, maksudnya logis, jadi masuk ke logika saya gitu. Seneng sayanya. Terus Mbak Reva, ya? mungkin pertanyaannya bisa diulang atau diperjelas. Itu Bang Handinya sembari balasin WA itu dia. Tapi tetap Bang Handi bisa jawab gitu atau enggak? Bisa. Oh, bisa ya. Oh ya udah. Pertanyaannya. Tadi saya ngomong nggak didengar apa ya? Sudah dijawab. Iya, udah dijawab tadi kan ya. Maksudnya boleh nanya lagi nggak lanjutannya itu gitu? Ya sekali-kali nanya ke Bang Handi nomor rekeningnya Bang Handi berapa gitu loh. Bang Dalbo, suaranya khas banget. Maksudnya berarti kan kalau yang di Islamnya kita itu kan Nabi Isa yang untuk mentauhidkan yang bangsa Israel pada zaman itu, mereka kan menyembah yang Tuhannya orang Yahudi gitu. Ulangin Bu, bukan begitu pertanyaannya, mentauhidkan bangsa Israel. Memangnya bangsa Israel Tuhan? Makanya saya bilang tadi. Baikin dulu pertanyaannya. Aduh. Israel mentauhidkan ya? Tuhan. Salah lah, masa bangsa Israel ditauhid? Gimana sih? Iya. Maksudnya biar menyembah Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibu ini kok bertanya gitu amat sih. Semua para nabi itu, ya, saya ulang nih, semua para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi untuk mengajarkan umat manusia untuk menyembah satu Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau para nabi sebelumnya itu belum nama, tapi sifat. Seperti di Yahudi itu masih El Shaddai, El Roy, Elohim dan seterusnya. Itu baru ada yang berisik. Itu kira-kira Bu. Jadi baru tidak menyebutkan nama Sang Pencipta, tapi sifatnya. Di sana itu maha suci, maha tinggi, maha mengetahui, ada sifat-sifatnya di sana. Jadi hampir ada Asmaul Husnanya di sana. Tapi di Al-Quran itu disebutkan nama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka semua itu menyembah satu Tuhan. Bagaimana cara menyembahnya? Tergantung kondisi dan bahasa kaumnya di waktu itu. Mudah-mudahan tidak paham Ibu. Satu yang saya perlu luruskan dari Mbak Reva ya. Yudaism itu mereka bertauhid. Yang tidak bertauhid itu Kristen yang tidak bertauhid. Nah, Yudaism itu bertauhid. Jadi itu jangan dikatakan lagi Yudaism atau orang Yahudi itu tidak bertauhid, jangan. Tapi mereka menolak Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu aja Ibu. Iya, saya kan nggak ngerti yang Yahudi, Kristen, saya berpikir sendiri aja gitu kan. Maksudnya Yahudi, kalau Kristen ini kan nabi, kalau menurut kita kan nabi yang dituhankan gitu. Kalau Yahudi ini kan mirip gitu dengan kita, Tuhannya tidak terlihat gitu. Jadi saya pikir yang paling mendekati ke Islam itu Yahudi gitu daripada Kristen gitu. Ini loh Bu, aduh saya ulang sekali lagi, catat ya. Iya. Nabi Adam datang diutus ke muka bumi, kaumnya Nabi Adam. Kalau mengikuti ajaran Nabi Adam, insya Allah kembali ke jannah atau kembali ke Sang Pencipta, mendapat tempat yang layak. Itu aja istilah umumnya. Karena itulah aturan yang diberikan kepada Nabi Adam sesuai kemampuan kaumnya Adam. Paham sampai sini? Karena tidak mungkin kaumnya Adam itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin Orde Baru mengikuti Orde Reformasi. Karena Orde Reformasi belum nongol. Paham sampai sini? Iya. Oke. Begitu juga kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh kalau mau selamat
mendapat tempat yang layak, dia harus mengikuti ajaran Nuh sesuai kemampuan kaumnya Nuh, sampai ke Nabi Daud, sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi kaumnya Nabi Isa waktu itu mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan syariat-syariatnya, insya Allah mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, semua manusia wajib hukumnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Di luar daripada itu, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW disebut menutupi, menanam ajaran Islam. Itulah disebut kafir. Kafir tempatnya di mana? Neraka jahanam. Paham sampai sini, Bu? Oh ya, paham. Terima kasih. Ini baru paham pas yang itu, arti dari adab itu setiap hukumnya itu udah beda-beda, setiap itu harus diikuti gitu ya kan? Iya, paham. Makasih banyak Bang Andi. Siap. Ya udah, makasih banyak Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.